Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezik dengan NPM 233514675. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang VJS dan VTS, yaitu konsep JavaScript, asynchronous, dan perbedaan dengan synchronous. Langsung saja ke materinya. Di sini JavaScript itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang secara default berjalan dalam mode synchronous, tetapi juga mendukung operasi asinkronous. Pemahaman tentang perbedaan keduanya sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis JavaScript, terutama dalam menangani operasi yang memerlukan waktu seperti pengambilan data dari server atau manipulasi DOM. Konsep itu sendiri dalam JavaScript itu kode dieksekusi secara berurutan satu persatu dari atas ke bawah. Setiap perintah harus selesai sebelum perintah berikutnya dieksekusi. Contohnya dari itu synchronous, yaitu console kita masukin mulai, lalu di bawahnya itu proses 1 dan lanjut lagi proses 2 dan lalu selesai. Lalu outputnya itu sendiri yaitu dari yang saya bilang tadi, saya jelaskan tadi, dari mulai proses 1, proses 2 dan selesai. Dalam mode asynchronous, beberapa tugas dapat dieksekusi tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Dalam JavaScript itu sendiri menggunakan mekanisme callback, promises, dan assist atau await. Untuk menangani proses asynchronous, contohnya menggunakan set timeout. Berikutlah contohnya, ada close log, yaitu kita masukkan mulai, set timeout, lalu di bawahnya console log, dan proses assist 2 detik masuk angka 2000, lalu console log selesai. Lalu outputnya itu mulai, selesai, dan proses assist 2 detik. Penjelasannya, dalam JavaScript tidak menunggu set timeout selesai sebelum eksekusi perintah berikutnya. Oleh karena itu, selesai ditampil terlebih dahulu sebelum proses assist 2 detik muncul setelah waktu yang ditentukan. Berikut perbedaan dari synchronous dan asynchronous. Dalam eksekusi synchronous ini berurutan satu persatu, sedangkan asynchronous itu bisa berjalan bersamaan. Dari blokir kode, dari screen synchronous itu kode berikutnya harus menunggu yang sebelumnya selesai, sedangkan asynchronous itu tidak. Kode berikutnya bisa dieksekusi tanpa menunggu. Contohnya yaitu dari screen synchronous itu console, perhitungan matematis sederhana, sedangkan asynchronous itu same timeout, fresh async get. Lanjut lagi, pendekatan asynchronous di JavaScript. JavaScript memiliki beberapa cara untuk menangani asynchronous, yaitu yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama callback. Callback ini berfungsi dipanggil setelah fungsi asynchronous selesai. Nah, di sini kita bisa lihat proses codingannya, yaitu function, proses data, dan callback. Lalu di bawahnya send out, lalu console log, dan proses data selesai, callback, masukin angka 2000, console log, mulai proses data, dan lanjut lagi console log, lanjut ke proses berikutnya, lalu console log, dan selesai. Namun penggunaan callback secara bertingkat bisa menyebabkan callback hell yang membuat kode sulit dibaca dan dikelola. Lanjut lagi, yang kedua itu menggunakan promise. Promise itu adalah objek mempresentasikan keberhasilan atau kegagalan operasi asinkronus.
Berikutlah contoh codingannya, yaitu yang pertama itu proses data, name process dan revolve project. Lalu di bawahnya set timeout, lalu resolve, masukin proses data selesai, itu 2000. Construct, masukin mulai dan proses data 10 resolve, construct resolve dan construct lanjut ke proses berikutnya, lalu selesai. Berikut codingan dari ASIC function proses ASIC construct mulai as well new process resolve center out resolve 2000 construct proses data selesai dan construct lanjut ke proses berikutnya, proses ASIC dahulu dan selesai. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan mengenai dari synchronous, asynchronous, JavaScript menanganinya, terus lalu evaluate itu ya dari mulai asynchronous itu eksekusi berurutan. Setiap tugas harus selesai sebelum tugas berikutnya dimulai. Sedangkan asynchronous itu tugas dapat berjalan di latar belakang tanpa memblokir eksekusi kode lain. JavaScript menangani asynchronous dengan callback, princess dan atau await. Await itu sendiri adalah metode paling direkomendasikan karena lebih mudah dibaca dan mudah dipahami. Baik, langsung saja ke codingannya. Itu yang pertama kita buat dulu foldernya, itu tugas 6 PPK. Tugas 6 PPK, lalu kita klik, kita buat di sini cmd, baru npm create fit, baru underscore text. Kita buat projectnya itu tugas 6. Itu view JavaScript, baru cd fit underscore enggak ya, tugas 6 npm install. Kita masuk ke codingannya. Nah, di sini kita kita hapus dulu sampai sini. Baru yang ini kita hapus. Nah, di sini udah.
Di sini kita langsung ketik script RSC. Nah, masukkan link https kg.com view _3 this view global .js. Baru di sini kita buat tanda panah script. Oke. Lalu spasi, title, view kita buat materinya sample. Sampel. Lalu head, body div id sama dengan apps. Bottom di sini saya simpan dulu. Coba nggak ada ini ya, apakah bisa? Dah, saya simpan. Lalu masuk ke npm run npm run dev. Nah, di sini muncul localhost-nya. Lalu kita salin aja. Kita buka Chrome-nya. Masukin. Nah, di sini udah muncul fetch with callback dan fetch with from send dan fetch assist atau await bottom data. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.